Hi everyone, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama lagi untuk latihan soal untuk EHB BKS mata pelajaran kimia, dan kita akan belajar khususnya di video ini tentang sel volta dan juga elektrolisis. Nah, aku mau info kalian untuk jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini supaya kalian nggak ketinggalan update tentang video-video terbaru dari Exxon Course, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-temannya kalian. Nah, jadi soal-soal yang ada di sini itu aku sesuaikan dengan kisi-kisi dari EHB BKS 2022, sehingga kita akan belajar sesuai dengan kisi-kisinya. Oke? Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke contoh soalnya. Here we go. Oke, soal yang pertama yaitu tentang potensial elektroda. Oke, di sini ada seorang siswa kelas 12 hendak mengetahui reaktivitas beberapa logam. Siswa tersebut mengujinya dengan cara memasukkan logam ke larutan ion logam lainnya. Untuk mendukung analisis percobaan, siswa tersebut mendata logam yang akan diuji ke dalam tabel seperti yang dituliskan berikut ini. Jadi di sini ada logam-logamnya, lalu diketahui potensial elektroda. Oke, berdasarkan tabel di atas, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kalau diketahui di sini potensial elektroda, it's better for us, lebih baik untuk kita urutkan. Diurutkannya dari yang paling negatif itu di sebelah kiri, lalu yang lebih besar di sebelah kanan. Oke. Jadi yang paling negatif yang mana nih? Yang E ya. Min 2,36 volt. Terus yang A min 0,76 volt. Oke. Lalu yang C min 0,44 volt, lalu yang B min 0,26 volt, dan yang terakhir adalah yang D min 0,13 volt. Sampai di sini cukup paham ya? Oke, teman-teman, kalian harus tahu ya, semakin ke kiri dia itu lebih mudah melakukan oksidasi. Oke ya. Semakin ke kanan dia lebih mudah melakukan reduksi. Di sini pernyataan yang pertama, logam A, B, C, dan E mampu mendesak ion D2+ dari larutannya. Oke, di sini ada clue mendesak. Dia bisa mendesak ketika berada di sebelah kiri. Oke, jadi kalau dia mau mendesak D, dia harus berada di sebelah kirinya D. Pertanyaannya, apakah A, B, C, dan E ada di sebelah kirinya D? Iya, di sebelah kirinya. E, A, C, B ini semua di sebelah kiri. Maka ini pernyataan yang benar. Ini kita centang. Logam A tidak dapat mendesak B, C, D, dan E dari larutannya. Oke, ingat, bisa mendesak kalau di sebelah kiri. Ini kelihatan banget kan? A itu bisa mendesak C, B, dan D. Benar ya? Karena A itu di sebelah kirinya C, B, dan D. Sehingga ini pernyataannya salah. Logam B dapat melindungi logam D dari peristiwa korosi. Oke. Nah, ini ada clue lagi tentang korosi. Melindungi korosi. Suatu logam bisa melindungi logam lainnya dari korosi ketika letaknya di sebelah kirinya. Oke. B ini dia di sebelah kirinya D, benar ya? Sehingga dia bisa melindungi logam D dari korosi. Jadi ini benar. Oke, berikutnya. Logam C hanya dapat mendesak D dan E. C itu di sebelah kirinya B dan D. Berarti dia hanya bisa mendesak B dan D, bukan D dan E. Cukup jelas ya? Berarti ini salah. Logam E adalah reduktor terkuat. Nah, kalian bisa lihat, E di sini adalah yang paling mudah mengalami oksidasi. Nah, teman-teman harus ingat ya, dalam konsep redoks, yang mudah mengalami oksidasi dia adalah reduktor. Yang mudah mengalami reduksi adalah oksidator. Itu artinya E ini adalah reduktor terkuat. Maka ini benar. Oke, jadi yang benar adalah statement 1, 3, dan 5. Oke, berikutnya soal yang kedua tentang sel volta.
Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat ya, di sini ada logam X dengan potensial elektrodanya, lalu ada logam Y dengan potensial elektrodanya juga. Oke. Jadi, biasanya kalau sudah ada sel volta ini, kita yang harus lakukan adalah kita tentukan mana yang anoda, mana yang katoda. Oke. Kita bisa lihat ya di sini ya, yang X E-nya itu min 2,36, yang Y itu E-nya 0,34. Nah, tadi di soal sebelumnya kita sudah tahu kalau yang di sebelah kiri lebih mudah mengalami oksidasi. Yang di sebelah kiri ini juga itu berpeluang untuk menjadi anoda. Ingat-ingat ya, yang mudah mengalami oksidasi anoda, yang lebih minus. Oke. Sedangkan yang kanan ini mengalami reduksi, dia akan jadi katoda. Nah, itu artinya teman-teman, X itu adalah anoda dan Y adalah katoda. Oke, sekarang soalnya. Berdasarkan skema di atas, bagaimana kebenaran pernyataan-pernyataan berikut? Besarnya potensial sel yang terbaca pada voltmeter adalah 2,02 volt. Bagaimana untuk cari potensial sel pada voltmeter? Oke, jadi E sel itu rumusnya gini ya. E katoda min E anoda. Makanya jangan kebalik nih teman-teman ya, katoda sama anodanya. E katodanya berapa? Ini kan 0,34 dikurangi minus 2,36. Oke, jadi ini 2,70 volt. Sehingga ini bukan 2,02 volt, ini salah. Oke, berikutnya. Elektron mengalir dari logam X ke Y. Pertanyaannya, elektron tuh mengalirnya dari mana ke mana sih? Elektron mengalirnya dari anoda ke katoda. Diingat-ingat ya, elektron mengalirnya dari anoda ke katoda. Oke. Sehingga dia mengalirnya dari logam X ke logam Y. Oke. Kalau arus listrik itu dari katoda ke anoda. Tapi kalau elektron dari anoda ke katoda, yang min ke plus. Oke. Berarti ini benar. Yang C, reaksi yang terjadi untuk logam Y adalah Y2 plus tambah 2E jadi Y. Logam Y tadi apa? Katoda. Katoda tadi mengalami apa? Reduksi. Kalau reduksi itu artinya dari bermuatan jadi nggak bermuatan. Benar ya? Muatannya Y2 plus. Jadi Y2 plus tambah 2 elektron jadi Y. Karena dia mengalami reduksi. Berarti ini benar. Oke, sekarang yang D, notasi sel. Notasi sel itu gampangnya yang ditulis yang anodanya dulu, yang mengalami oksidasi, baru katoda. Oke, anodanya ini karena oksidasi dari nggak bermuatan jadi bermuatan. Dari X jadi X2 plus. Lalu katodanya reduksi kan, dari Y2 plus jadi Y. Oke, jadi notasi selnya adalah X jadi X2 plus, lalu Y2 plus jadi Y. Berarti ini benar. Oke. Berikutnya, logam X bertindak sebagai katoda. Salah ya, karena logam X ini adalah bertindak sebagai anoda. Oke, jadi jawabannya adalah B, C, dan D. Cukup jelas kan? Nah, berikutnya nih teman-teman tentang elektrolisis ya. Jadi perhatikan elektrolisis larutan CuNO3 2 kali di bawah ini. Jadi di sini ada CuNO3 2 kali. Jika di katoda diperoleh tembaga sebesar 6,35 gram, maka volume gas yang dihasilkan di anoda waktu STP adalah diketahui MrCu 63,5. Oke, volume gas di anoda waktu STP. Rumusnya gimana? Volume sama dengan N dikali volume molar. Karena STP, maka volume molarnya adalah 22,4. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang tuh N-nya itu berapa? Oleh karena itu kita harus cari dulu N-nya gas di anoda. Nah, di sini CuNO3 2 kali kita bisa uraikan jadi Cu2 plus tambah 2 NO3 min. Oke ya. Cu2 plus ini kation. Ini anion. Oke, setelah kita tahu kation dan anion, kita harus buat reaksi elektrolisisnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari mol dari gas yang dihasilkan di anoda. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya.
Nah, reaksi elektrolisis seperti apa? Nih, kalian sebenarnya harus hafalkan, tapi sudah aku tuliskan carpe A-nya, istilahnya gitu ya, untuk kita lebih mudah mengerjakannya. Oke, kita harus cari reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Oke, reaksi di katoda dan di anoda. Oke, kita lihat teman-teman. Reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kationnya. Kationnya di sini Cu2+, which is ini adalah logam. Benar ya? Kalau dia logam aktif, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka pakai reaksi ini, reaksi air tereduksi. Tapi, kalau ternyata kation lain, oke, maka kita pakai kation tereduksi. Oke, kalau H pakai yang atas, kalau bukan H berarti pakai yang bawah ini. Oke, karena Cu2+, sehingga Cu2+ tambah 2 elektron, dia akan jadi Cu. Sampai di sini cukup jelas ya. Berikutnya di anoda. Kita lihat anionnya. Anionnya adalah NO3. Oke, tetapi sebelumnya kita harus lihat dulu apakah anodanya itu inert atau enggak. Di sini kan ada PT. Benar ya? Ada PT. PT itu inert. Berarti kita pakai yang inert ini. Oke. Ternyata anionnya ini adalah NO3. NO3 itu ada O-nya, ya kan? Sehingga itu termasuk sisa asam oksi. Ini kan ada NO3. Sehingga di anoda reaksinya adalah air teroksidasi. Jadi gini ya, 2H2O jadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, sekarang teman-teman, tadi kan kita mau cari mol gas di anoda. Kira-kira yang gas yang mana sih di anoda? H+ O2 atau elektron? Ya pasti O2. Oke, berarti sebenarnya soalnya ini ditanyakan volumenya O2. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita pakai perbandingan mol untuk menentukan mol-molnya. Nah, sekarang untuk menentukan molnya kita pakai perbandingan koefisien. Yang diketahui yang mana? Cu. Molnya Cu bisa dicari. Gimana caranya? Molnya Cu adalah massa per mR. Benar ya? Masanya Cu 6,35, mR-nya adalah 63,5. Sehingga molnya Cu 0,1 mol. Ini 0,1 mol. Nah, teman-teman, kalian harus tahu ya, ini konsep. Mol elektron di katoda itu sama dengan mol elektron di anoda. Oke, jadi untuk cari molnya O2, kita cari dulu mol elektron di katoda. Cu koefisiennya 1, 0,1 mol. Elektronnya ini koefisiennya 2, maka 2 kali lipatnya, 0,2 mol. Oke, artinya mol elektron di anoda sama, 0,2 mol. Oke, nah sekarang O2-nya berapa mol? Lihat, koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 4, 0,2 mol, artinya molnya O2 adalah 1/4 dari 0,2 mol, yaitu 0,05 mol. Oke, atau ini sama dengan 0,2/4 ya. Aku bisa sederhanain 2/40 atau 1/20. Jadi kita sudah ketemukan molnya O2, sekarang kita masukkan ke persamaan awalnya, N-nya gas 1/20 which is O2 kali 22,4. Oke, coret ini 10, ini 11,2, hasilnya 1,12 liter. Oke, jadi jawabannya 1,12 liter yang A.